Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa ala asyrofil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusikum wa ahlikum naro. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati serta saudara-saudara yang kami banggakan, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi, tholabul ilmi bersama-sama. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir. Bapak Ibu yang kami hormati serta saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu masalah yang sekarang baru kita alami bersama, yaitu masalah pendidikan di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 ini banyak aspek yang tentunya mengalami perubahan, antara lain aspek kesehatan, ekonomi, keamanan, budaya, dan pendidikan. Khusus di bidang pendidikan, sebelum adanya pandemi, memang hampir semua keluarga mempercayakan bahwa pendidikan anaknya itu diserahkan kepada institusi-institusi pendidikan, baik itu anak dari anak usia dini, anak sekolah dasar, sekolah menengah, maupun anak-anak yang masuk pada pendidikan tinggi. Tetapi setelah adanya pandemi COVID-19 ini, sekolah mulai menyerahkan sebagian beban pendidikannya itu kepada orang tua. Jadi pendidikan anak untuk sementara di masa pandemi COVID ini dikembalikan kepada orang tua. Tentunya penyelenggaraan pendidikan di tingkat keluarga, orang tua itu masih mengalami beberapa kendala, gitu. Karena banyak orang-orang yang tidak memahami konten dari pendidikan masa kini, gitu. Sehingga memang guru masih punya tanggung jawab untuk menyampaikan pendidikan, khususnya untuk aspek pengetahuan. Tetapi untuk aspek afektif dan keterampilan, harapannya memang peran orang tua, peran keluarga yang diharapkan bisa memberikan pendidikan kepada anak didiknya. Menurut pandangan Islam, memang pendidikan anak yang pertama dan utama itu ada di pendidikan keluarga. Karena anak mulai belajar, mulai menuntut ilmu itu di keluarga. Sehingga memang setiap anak itu terdapat suatu dorongan atau daya meniru perilaku orang tuanya, sehingga pendidikan orang tua itu sangat mempunyai peran yang sangat tinggi terhadap pendidikan anaknya. Jadi nanti harapannya memang keteladanan dan perhatian dari orang tua itu sangat diperhatikan, karena anak akan selalu meniru perilaku dari orang tua. Dan keluarga merupakan ladang terbaik dalam penyemaian nilai-nilai agama. Jadi pendidikan dan penanaman nilai-nilai agama harus diberikan kepada anak sedini mungkin. Jadi mulai dari anak kecil sampai dewasa pun tentunya harus ada pendidikan agama dari keluarga. Dan di dalam hadis itu pun juga dinyatakan bahwa orang Islam itu wajib menuntut ilmu. Tholabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib, fardu bagi
tiap-tiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kewajiban mencari ilmu itu tidak hanya ilmu-ilmu agama saja, harapannya memang juga ilmu dunia. Karena seperti disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu yang artinya barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan bahagia di akhirat, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya. Jadi ilmu itu sangat dibutuhkan, tidak hanya ilmu tentang agama, tetapi ilmu dunia. Karena orang Islam memang diharapkan menjadi rahmatil lil alamin, itu tentunya juga harus sukses di dunia maupun sukses di akhirat gitu. Selanjutnya, supaya anak didik selama pandemi itu tidak bosan di rumah mengikuti pendidikan yang dilakukan oleh orang tua, tentunya para orang tua perlu mencermati, mempelajari pola-pola pendidikan yang berdasarkan ajaran yang ada di Al-Quran dan Hadis. Gitu. Beberapa pola yang disarankan terkait dengan pendidikan anak, yaitu pola dengan pendidikan keteladanan. Saya kira pendidikan dengan pola keteladanan ini adalah pendidikan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, yang dianggap paling banyak pengaruhnya terhadap anak didik. Karena anak akan selalu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi keteladanan bisa dalam bentuk keteladanan dalam ibadah, keteladanan bermurah hati, keteladanan kerendahan hati, keteladanan kesantunan, keteladanan keberanian, keteladanan memegang akidah, dan keteladanan yang lain. Gitu. Saya kira ini salah satu pola pendidikan yang sangat bagus yang diterapkan kepada anak kita, supaya nanti anak-anak bisa meniru hal-hal yang baik yang dicontohkan oleh orang tua. Pola pendidikan yang kedua adalah pola pendidikan dengan adat kebiasaan. Setiap manusia dilahirkan membawa potensi, salah satunya memang potensi beragama. Jadi potensi beragama ini berbentuk pada anak didik melalui dua faktor, faktor pendidikan dan faktor lingkungan. Gitu. Jadi faktor Islam itu tanggung jawab penuh adalah oleh bapak ibunya. Jadi karakter anak itu akan menjadi seperti apa, itu memang tergantung dari didikan orang tua. Seperti diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah mengatakan, bersabda, tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Maka orang tualah yang akan menjadikan sebagai orang Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Itu. Selanjutnya pola pendidikan yang berikutnya yaitu pendidikan dengan nasihat. Pemberian nasihat sebaiknya memang diberikan kepada orang yang mempunyai wibawa di mata anak. Jadi kalau dalam hal ini saya kira orang tua mempunyai kewibawaan terhadap anaknya, sehingga nasihat dari orang tua itu sangat bagus kepada anak didiknya. Juga nanti juga nasihat dari para ahli agama, saya kira ini juga mempunyai peran yang baik gitu. Tapi kalau hanya nasihat saja, tentunya nanti juga kurang memberikan pengaruh yang cukup signifikan kepada anak didik, sehingga memang ada nasihat dan perlu juga ada teladan. Jadi tidak hanya memberikan nasihat saja, tetapi memang harus ada keteladanan. Seperti dinyatakan dari firman Allah SWT pada Quran surat Al-Baqarah ayat 44, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri. Padahal kamu membaca Alkitab, maka tidaklah kamu berpikir.
Saya kira itu memberi peringatan kepada kita bahwa kalau kita memberi nasihat, tentunya kita orang tua harus memberikan keteladan sesuai dengan apa yang dinasihatkan kepada anak. Terus pola pendidikan yang berikutnya adalah pendidikan dengan perhatian. Jadi orang tua mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan anaknya, baik itu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Sehingga orang tua perlu memberikan perhatian yang cukup kepada anak didiknya. Kalau seorang anak selalu diperhatikan orang tua, saya kira anak akan menjadi anak yang berperilaku sesuai yang diharapkan pada orang tua. Jadi untuk pembinaan akidah, terus moral, persiapan spiritual, gitu, sosial, itu memang perlu ada perhatian daripada orang tua. Terus pola yang terakhir mungkin yang kami sampaikan itu adalah pola dengan hukuman. Gitu. Jadi pola hukuman itu pola pendidikan yang merupakan pola pilihan yang terakhir gitu. Apabila perilaku anak itu menyimpang terlalu jauh dan diberi teladan nasihat, itu tidak akan merubah perilaku anak didik itu. Sehingga pola pendidikan dengan hukuman mungkin perlu diterapkan juga, khususnya kalau anak-anak sudah menjelang remaja atau dewasa, yang seharusnya sudah melakukan kewajiban agama tetapi tidak bisa melakukan gitu. Tetapi pola pendidikan hukuman itu perlu dilakukan dengan cara tetap tujuannya melakukan pendidikan perbaikan tingkah laku anak didik. Jadi hukumannya tidak dilakukan secara emosional. Gitu. Saya kira itu Bapak, Ibu, dan para saudara semua, majelis taklim yang kami hormati. Jadi di masa COVID-19 ini, mari peran pendidikan yang selama ini dilakukan di sekolah itu dapat diterapkan di lingkungan keluarga sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti juga dengan berakhirnya COVID-19 ini, anak-anak didik kita dapat melakukan pendidikan itu di sekolah maupun di keluarga. Kalau dengan selama ini di keluarga berjalan dengan baik, tentunya nanti setelah masa COVID ini berlaku, pendidikan di keluarga tetap dijaga sebaik-baiknya juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.